Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Benda bermassa 2 kg mula-mula diam. Lalu diberi 3 gaya, yaitu F1, F2, dan F3. Jika lantai licin, maka arah gerak benda dan besar percepatannya adalah di soal diketahui sin 37 0,6 ya, cos 37 0,8. Percepatan itu simbolnya adalah A, ya Dek ya, akselerasi. Nah, untuk menghitung percepatan, adik-adik bisa menggunakan hukum Newton yang kedua. Jadi A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F itu adalah total gaya yang bekerja pada benda, atau biasanya disebut juga sebagai resultan gaya yang bekerja pada benda, ya Dek ya. M itu adalah masanya benda. Nah, coba kita cek. Oh ya, sebelum dilanjut. Yang namanya gaya itu adalah besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, salah satu contohnya adalah gaya. Jadi F1 ini besarnya 13 Newton, arahnya ke kiri, ya kan? F2 5 Newton ke atas, kemudian di sini F3 ini miring, ya Dek ya. Besarnya 15 Newton, kemudian membentuk sudut 37 derajat terhadap garis mendatar terhadap sumbu X, ya. Maka F3 ini harus kita uraikan, ya, kita proyeksikan. Nah, nanti ada F3Y dan ada F3X. Masih ingat cara menguraikannya seperti apa? Nah, jadi cara mengingatnya adalah F3X ini karena dekat dengan sudut, ya Dek ya, dekat dengan sudut, maka kita pakai cos. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, maksudnya adalah F3X itu rumusnya adalah F3 dikalikan dengan cos theta. Tetanya 37 derajat. Nah, otomatis F3Y ya sama dengan F3 dikalikan temannya cos. Temannya cos adalah sin. Nah, berarti F3 dikalikan sin 37 derajat. Coba kita masukkan angkanya ya. Kita pakai biru aja. Untuk F3-nya sendiri 15, cos 37 itu 0,8. 15 kali 0,8 itu berapa? 12. Ya Dek ya, ini satuannya Newton. Kemudian untuk F3Y, F3-nya 15, sin 37 itu 0,6. Kalau 15 kali 0,6 ini sama dengan 9, ya, satuannya Newton. Kemudian jangan lupa di sini benda itu punya massa, ya kan, massanya 2 kg. Semua benda yang punya massa berarti mengalami gaya gravitasi, ya kan, atau biasanya yang kita kenal dengan berat. Nah, berat itu adalah gaya tarik gravitasi bumi. Arahnya ya berarti selalu ke bawah. Nah, untuk simbolnya adalah W. Kemudian rumusnya itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Masanya 2, kemudian gravitasinya 10, 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Ya, artinya di sini ada berapa gaya? 1, 2, 3, 4 gaya yang bekerja pada benda. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita banding-bandingkan, ya Dek ya. Gaya yang searah dengan sumbu Y ini kita bandingkan, yang ke atas dengan yang ke bawah. Kemudian gaya yang searah dengan sumbu X ini kita bandingkan, yang ke kiri dan yang ke kanan ini menang siapa, ya. Mungkin yang kita analisa dulu gaya yang searah dengan sumbu Y, ya. Jadi apakah gaya ke atas itu bisa lebih besar dibandingkan dengan beratnya benda? Nah, kalau gaya ke atas itu lebih besar dibandingkan dengan berat benda, artinya nanti ada kemungkinan benda itu bergerak ke atas. Ya, sebaliknya ketika gaya ke atas itu lebih kecil dibandingkan dengan berat benda, maka searah dengan sumbu Y bendanya dalam kondisi diam. Ya, dengan kata lain bendanya tidak mungkin bergerak ke atas. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, langsung aja. Untuk gaya ke atas, saya tulis ya, gaya ke atas berarti terdiri dari F2 ya Dek ya, dan F3Y. Jadi ini F2 ditambah F3Y. F2-nya 5 Newton, lalu F3Y-nya sama dengan 9 Newton. 5 tambah 9, 14. Ya Dek ya, 14 Newton. Sementara beratnya benda 20 Newton. Nah, ini berarti gayanya tidak cukup ya Dek ya untuk mengangkat benda ke atas. Ya kan? Jadi kalau ditulis nanti gaya ke atas itu lebih kecil dibandingkan dengan berat benda. Maka benda diam ya Dek ya, searah
Sumbuyi. Nah, jadi dengan kata lain bendanya itu tidak mungkin bergerak naik. Ya, kalau turun kan jelas tidak mungkin. Karena ini kan permukaan tanah. Yang mungkin tuh naik. Nah, kalau bendanya bergerak naik itu terjadi ketika apa? Ketika gaya angkatnya, gaya yang ke atas ini lebih besar dibandingkan dengan beratnya benda. Nah, kalau di soal ini kebetulan gaya ke atas itu kurang dari beratnya benda. Sehingga benda pasti diam ya searah Sumbuyi. Nah, artinya benda tidak mungkin bergerak naik. Nah, selanjutnya gaya yang searah dengan Sumbuyi ini bisa kita abaikan. Ya. Nah, sekarang kita akan cek gaya yang searah dengan sumbu X. Ya, ada gaya ke kiri dan gaya ke kanan. Gaya yang ke kiri F1 13 Newton. Kemudian gaya yang ke kanan F3X 12 Newton. Nah, 13 dengan 12 itu kan menangan F1, ya kan, lebih besar F1. Maka logikanya benda itu akan bergerak mengikuti gaya yang menang, gaya yang besar. Nah, berarti bendanya ini akan bergerak ke kiri. Ini sudah ketemu karena kita diminta juga untuk menentukan arah gerak benda, ya kan? Jadi, sekalian aja ya. Arah gerak benda atau langsung aja ya, benda bergerak ke kiri. Nah, kenapa benda bergerak ke kiri? Karena F1 lebih besar daripada F3X. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan menghitung percepatan. Nah, tinggal kita masukkan aja rumusnya. Jadi A sama dengan sigma Fx per M. Ya, sekali lagi sigma Fy-nya tidak perlu kita hitung. Ya, ini bisa diabaikan. Karena gaya ke atas itu lebih kecil dibandingkan dengan berat benda. Jadi yang kita analisa cukup yang searah dengan sumbu X saja ya. Oke, langsung aja sigma Fx gaya yang menang berarti 13 dikurangi gaya yang kalah yang lebih kecil berarti 13 dikurang 12 ya kan. Dibagi dengan masanya benda 2 kg. 13 dikurang 12 1 berarti 1 dibagi 2 ya sama dengan setengah atau 0,5. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Berarti kalau ditanya berapa percepatan benda? Ya, berarti A ini sama dengan setengah meter per sekon kuadrat. Kemudian kemana arah gerak benda? Bendanya bergerak ke kiri. Kenapa benda bergerak ke kiri? Karena gaya yang ke kiri lebih besar dibandingkan dengan gaya yang ke kanan. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini.